itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Halo adik-adik semua, senang bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui video hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati dan sikap kita yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan. Terima kasih atas penjagaan dan berkat yang Kau berikan sampai saat ini. Tuhan, saat ini aku terbuka. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Jauhkan aku dari gangguan si jahat. Masuklah ke dalam hatiku ya Tuhan. Dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Judul cerita kakak hari ini adalah Aku Suka Mengampuni. Ada sebuah cerita tentang seorang Kristen yang sangat baik. Ia bernama Pak Juan. Pada suatu hari, kudanya terlepas dari halaman dan masuk ke ladang jagung tetangganya. Tetangga Pak Juan sangat marah dan sampai menelpon polisi. Mereka menangkap kuda itu dan mengharuskan Pak Juan membayar sejumlah uang sebelum mereka mengembalikan kuda itu kepadanya. Setelah 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, Pak Juan menemui tetangganya dan tetangganya masih sangat marah. Tetangganya berkata, "Kalau aku menangkap kudamu lagi di ladang jagungku, aku akan menelpon polisi lagi." Pak Juan berkata, "Beberapa hari yang lalu, aku memandang keluar dari jendela rumahku pada malam hari dan melihat kerbaumu ada di halaman rumahku. Aku mengusirnya dan menghalaunya ke halamanmu, tempat mereka seharusnya berada. Dan kalau kerbaumu masuk lagi ke halamanku, aku akan tetap melakukan hal yang sama." Mendengar itu, tetangga Pak Juan merasa menyesal, telah marah dan jahat kepadanya. Nah, adik-adik, dari kisah ini, yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah mengampuni orang lain. Di dalam Alkitab, ada kisah mengenai Raja Saul dan Daud. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita mengenai Daud dan gua di Gunung Batu Kambing Hutan? Nah, adik-adik,
Waktu itu Daud sedang melarikan diri dan sembunyi dari Raja Saul. Mengapa demikian? Karena Raja Saul benci kepada Daud. Ia ingin membunuh Daud. Adik-adik, Raja Saul benci kepada Daud karena rakyatnya memuji-muji Daud lebih dari memuji dirinya. Daud adalah seorang yang hebat dan disertai oleh Tuhan, sehingga kemanapun ia berperang, ia pasti menang. Itulah sebabnya rakyat selalu menyambutnya ketika ia pulang dari peperangan. Mereka menyanyikan lagu yang berbunyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Adik-adik, berlaksa-laksa artinya puluhan ribu. Nah, nyanyian ini terus muncul di pikiran Raja Saul. Ketika perkataan ini muncul di pikirannya, Raja Saul sangat marah karena ia merasa tidak boleh ada orang yang lebih hebat dari raja. Kemudian, karena Raja Saul benci kepada Daud, ia sudah pernah 2 kali melemparkan tombaknya kepada Daud. Pada waktu itu, ia dirasuki oleh roh jahat. Tetapi puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan, Daud bisa lolos dari bahaya. Daud tidak terkena tombak itu. Tetapi kali ini, Raja Saul bertekad membunuh Daud, tidak mau Daud lolos lagi. Ia membawa 3.000 orang prajurit pilihan untuk membunuh Daud. Pada suatu hari yang sangat panas, Daud beserta kawan-kawannya sangat lelah. Mereka menemukan sebuah gua dan beristirahat dalam gua itu. Saat mereka sedang beristirahat, seorang sahabat Daud datang berlari menemui Daud dan mengatakan, "Raja Saul sedang menuju ke gua kita." Wah, Daud dan kawan-kawannya tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau mereka mencoba melarikan diri, maka pasti akan bertemu dengan Raja Saul. Maka mereka memutuskan untuk perlahan-lahan masuk menyelinap ke bagian gua yang lebih dalam. Di dalam gua itu sangat gelap sehingga mereka tidak dapat melihat apapun. Raja Saul pun memasuki gua itu. Ia tidak dapat melihat Daud dan kawan-kawannya. Gua itu begitu teduh dan gelap, maka raja masuk untuk buang air. Lalu teman Daud berkata kepadanya, "Sesungguhnya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Setelah melakukan ini, berdebar-debarlah hati Daud. Karena Raja Saul adalah orang yang telah diurapi oleh Tuhan, maka Daud tidak ingin menyerang Raja Saul. Sebaliknya, ia mengampuni Raja Saul. Ketika Raja Saul keluar dari gua itu, Daud pun memanggilnya dari belakang, "Tuanku Raja." Kemudian berlutut, mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Raja pun menoleh ke belakang. Daud berkata, "Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Di dalam gua tadi, aku bisa saja membunuh engkau, tetapi aku tidak melakukannya, sebab tuanku adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Lihatlah, punca jubah tuanku ada pada tanganku. Aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk membunuh aku." Setelah Daud selesai berbicara, Raja Saul pun menangis dengan suara nyaring. Ia sangat malu dan menyesal. Raja Saul berjanji tidak akan mengejar Daud lagi. Namun, tidak lama kemudian, Raja Saul mulai membenci Daud lagi. Dan ia tidak menepati janjinya. Timbul keinginan dalam hatinya ingin membunuh Daud. Maka ia pun keluar bersama para prajuritnya. Dalam perjalanannya bersama prajurit, mereka merasa sangat lelah, tidak dapat melanjutkan perjalanan, sehingga berbaringlah mereka di tanah dan tidur. Raja Saul berbaring di tengah-tengah, dan prajurit berbaring mengelilinginya. Malam itu, ketika semua orang tertidur,
Daud dan pengawalnya Abisai berjalan ke tempat raja. Dan tidak ada prajurit Raja Saul yang terbangun. Semuanya tidur dengan sangat pulas, sangat nyenyak. Abisai mengatakan pada Daud bahwa ia bisa menancapkan Raja Saul dengan tombak ke tanah. Wah, menurut adik-adik, apakah yang akan dilakukan oleh Daud? Apakah Daud akan membunuh Raja Saul karena raja telah melanggar janjinya? Wah, tidak adik-adik. Daud tetap mengampuni Raja Saul. Ia tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud hanya menyuruh Abisai untuk mengambil tombak raja beserta kendi yang terdapat di dekat raja. Kemudian mereka berjalan pulang. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner, sambil melambai-lambaikan kendi dan tombak yang telah diambilnya dari tempat Raja Saul. Ia berkata, "Abner, mengapa engkau tidak menjaga tuanmu raja dengan baik? Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Raja Saul segera berdiri dan melihat ke sekelilingnya, kemudian mengetahui bahwa Daud telah mengambil kendi dan tombaknya. Walaupun raja dijaga oleh 3.000 orang tentara, namun Daud tetap bisa menyelinap ke tempatnya dan bisa saja membunuhnya jika ia mau. Tetapi Daud tetap tidak membunuhnya. Lalu berkatalah Raja Saul, "Aku telah berdosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sekali." Nah, adik-adik, dari kisah ini kita mengetahui sikap Daud sangat tepat. Ia memilih mengampuni orang yang telah bersalah kepadanya, dan Tuhan sangat menghargai sikap Daud. Itulah sebabnya Tuhan terus melindungi dan menyertai Daud. Nah, dalam kehidupan kita, adik-adik perlu ingat, Tuhan telah mengampuni kita dengan segenap hatinya, tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dan dosa kita. Maka kita juga perlu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Karena adik-adik, hidup dengan hati yang bersih, yang terbebas dari kemarahan, kebencian, dendam, dan iri hati, jauh lebih berbahagia. Mari kita belajar dan meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, membuang semua rasa marah, dendam, dan iri hati yang ada. Nah, sebelum kakak menutup dengan doa, kakak ingin membacakan satu ayat untuk adik-adik renungkan. Ayatnya dalam Matius pasal 6 ayat 15. Ayatnya berbunyi demikian, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Adik-adik, Tuhan mengetahui isi hati kita, apa yang kita rasakan dan pikirkan. Mari kita berdoa meminta Tuhan membantu kita membersihkan hati kita dari segala hal yang buruk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong bersihkan hatiku dari segala perasaan jahat dan buruk. Tuhan, tolonglah aku bebas dari dendam, kebencian, iri hati, dan rasa marah. Tolonglah aku Tuhan bisa mengampuni orang lain seperti Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Demikianlah cerita kakak untuk hari ini. Ayat hafalan untuk adik-adik diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 27. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kakak mendorong dan mengharapkan adik-adik semua bisa menghafalkan ayat ini. Dan ingat mengirimkan videonya ke kakak gembala ya. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga.
Amin. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Matius pasal 5 ayat 9a. Berbahagialah orang yang membawa damai. Amin. Matius 5 ayat 9